Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News hari ini mengenai saham yang menjadi topik untuk dapat ditransaksikan hari ini, ya, hari Senin 19 September 2022. Ya, kami mau mengungkapkan di sini bahwa pada saat review ini eh, disampaikan, disusun dan disampaikan, kami tidak sedang memiliki saham yang kami review, ya, baik itu sebagai pribadi maupun sebagai institusi. Sehingga kami menyatakan tidak ada konflik of interest atau benturan kepentingan dengan apa yang kami sampaikan. Kemudian kami juga memberlakukan pernyataan disclaimer atas apa yang kami sampaikan di sini. Demikian pernyataan disclaimer kami. Disclaimer on. Trading saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Ya, demikian data disclaimer kami. Selanjutnya kita akan masuk ke saham yang akan kita review. Ya, yang pertama adalah PT Bintang Mitra Semesta Raya Tbk dengan kode sahamnya BMSR. Oke, kita lihat dari lebih dahulu highlight fundamental dari BMSR. Price earning ratio di bawah 10, return on equity di atas 10%, gross margin, operating margin, dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya, return on equity, return on asset, dan return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya, pendapatan, laba operasional, laba bersih, dan earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya. Jadi BMSR ini termasuk sehat dan kuat. Selanjutnya kita masuk ke teknikalnya. BMSR kemarin ditutup di harga 955, turun 3,05% banding hari sebelumnya, dengan harga tertinggi ada di 1005 dan harga terendah ada di 935, ya. Oke. BMSR ini juga, ya, kalau kita lihat ya, secara long term-nya dia uptrend, ya. Dan harga kemarin itu, ya, masih, ya, masih di atas garis Bibo 38,2%, ya, atau Rp825, ya. Di sini kami lihat BMSR ini sedang bergerak uptrend, ya, sedang bergerak naik, ya. Eh, dan kelihatan dia sudah menembus garis Bibo 236%, walaupun ada koreksi kemarin, ya. Kami perkirakan dia akan terus melanjutkan penguatan. Oke. Jadi area beli yang kami lihat di sini dapat dilakukan di harga 900 sampai 955 rupiah. Area belinya adalah 900 sampai 955 rupiah. Dengan target harga di 1020, dan untuk manajemen risiko, stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika harga tembus di bawah 900 rupiah. Dengan pengertian lain, selama BMSR ini masih di atas garis harga 900 rupiah, dapat dilakukan pembelian atau akumulasi pembelian sampai dengan target harga 1020.
Perlu juga kami sampaikan, kami sudah mempublish secara khusus saham BMSR ini, ya. Silakan Anda lihat atau tonton postingan kami sebelumnya mengenai BMSR ini, ya, untuk menambah informasi apakah yang harus dilakukan dengan BMSR ini, ya, karena bagaimanapun eh, ada faktor scarcity, ya, kelangkaan di dalam trading ataupun investasi atas perusahaan atau saham, ya. Jadi kita harus bisa selektif dan strategik dalam melakukan transaksi trading ataupun investasi. Oke, itu untuk saham yang bukan termasuk LQ45, ya, BMSR. Selanjutnya, kami akan mengajak Anda untuk melihat saham yang merupakan LQ45. Di sini kami dapatkan adalah PT Media Nusantara Citra Tbk dengan kode saham MNCN, ya, MNCN. Oke, kita lihat dahulu highlight fundamental dari MNCN. Laba operasional meningkat dalam 3 tahun berturut-turut, price earning ratio di bawah rata-rata industrinya, price earning ratio di bawah 10, return on equity di atas 10%, earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya, gross margin, operating margin, dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya, debt equity ratio di bawah rata-rata industrinya. Jadi bagi kami, menurut kami, MNCN ini masih termasuk sehat dan kuat secara fundamental, ya, karena kita lihat secara teknikalnya. Di berapakah kita masuk? MNCN kemarin ditutup di harga Rp890, turun 1,11% dari hari sebelumnya. Dengan harga tertinggi ada di 900 dan harga terendah ada di 890, ya. Oke, kalau kita lihat dalam short term, kelihatan MNCN ini sepertinya downtrend, ya. Tapi kami melihat bahwa pada titik sini, ya, dia mengalami rebound, ya, mulai rebound dan akan membentuk lembah, ya, menurut kami, ya. Oke, sedangkan secara medium dia masih sideways, ya. Oke, kalau kita lihat area beli yang dapat dilakukan di sini adalah di harga Rp850 sampai dengan Rp900, ya, cukup cukup jauh, ya. Ya, tinggal bagaimana Anda menghitung risk reward-nya, ya, dan money manajemennya, ya. Kami mengambil area belinya cukup lebar, ya. Jadi 850 sampai Rp900, ya. Oke, dengan target harga terdekat ada di 930, ya. Kelihatan menurut kami MNCN ini sedang meninggalkan garis Fibo 0% di 870, ya, dan akan menuju garis Fibo 925, sehingga kami menarik target price keuntungan untuk melakukan taking profit sedikit di atas garis Fibo 236%, di mana kami tetapkan target harganya di 930. Adapun untuk manajemen risiko, stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika harga tembus di bawah Rp850. Dengan pengertian lain, selama MNCN ini masih di atas harga 850, dapat dilakukan pembelian atau akumulasi pembelian dengan target harga untuk taking profit ada di Rp930. Oke, itu untuk MNCN yang masih termasuk dalam LQ45, ya. Selanjutnya kita masuk ke saham yang tidak termasuk LQ45. Di sini kami dapatkan PT Sawit Sumber Mas Sarana Tbk. PT Sawit Sumber Mas Sarana Tbk dengan kode saham SSMS. Ya, kita lihat dahulu highlight fundamental dari SSMS. Maaf tadi apa namanya? Kami lupa men-share screen MNCN, ya. Oke, jadi kami ulang singkat saja, ya, bahwa area beli yang dapat dilakukan adalah di harga Rp850 sampai Rp900, ya, dengan target harga terdekat ada di Rp930, ya,
Untuk manajemen risiko stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika harga tembus di bawah Rp850 dengan pengertian lainnya bahwa selama MNCN ini masih di atas harga 850 dapat dilakukan pembelian atau akumulasi pembelian bagi yang sudah punya dengan target harga untuk taking profit yang terdekat menurut kami adalah di 930. Oke, kemudian kita kembali seperti tadi dinyatakan masuk ke saham yang non LQ45. Di sini kami dapatkan adalah PT Sawit Sumber Masarana Tbk dengan kode saham SSMS. Oke, kita lihat terlebih dahulu highlight fundamental dari SSMS. Laba operasional meningkat dalam 3 tahun berturut-turut. Price earning ratio di bawah 10. Return on equity di atas 10%. Earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya. Price earning ratio di bawah rata-rata industrinya. Gross margin, operating margin, dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya. Return on equity dan return on asset masing-masing di atas rata-rata industrinya. Jadi SSMS ini menurut kami juga masih termasuk sehat ya. Oke, kemudian kita masuk ke teknikalnya ya. Oke, SSMS ini kemarin ditutup di harga Rp1.390, turun 0,36% dibanding hari sebelumnya. Dengan harga tertinggi ada di 1.410 dan harga terendah ada di 1.390. Ya, kalau kita lihat ya, SMS ini baru berhasil ya, menurut kami membentuk lembah baru ya. Dia sudah meninggalkan dasar lembahnya ya, artinya dia sudah dalam posisi rebound atau uptrend ya untuk dalam waktu jangka pendek. Di sini kami lihat bahwa dia akan bergerak menuju garis Fibo 23,6% di 1430 ya, dengan meninggalkan garis Fibo 38,2% atau 1355. Jadi area beli di sini adalah kami lihat dapat dilakukan di Rp1.300 sampai dengan Rp1.395. Rp1.300 sampai Rp1.395 dengan target harga terdekat di 1.420. Oke, kami sebutkan target harga terdekat, menurut kami itu yang akan tercapai terlebih dahulu. Namun jika Anda mempunyai target-target harga yang lebih tinggi lagi, silakan. Ya. Oke, dengan manajemen risiko, stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika harga tembus di bawah Rp1.300. Dengan pengertian lain, selama harga SSMS ini masih di atas Rp1.300, dapat dilakukan pembelian ataupun akumulasi pembelian bagi yang sudah memiliki dengan target harga terdekat di Rp1.420. Oke, itu untuk SSMS yang merupakan LQ45. Kemudian kita masuk kembali ke saham yang termasuk LQ45. Di sini kami dapatkan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan kode saham ICBP. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan kode saham ICBP. Ya, oke, kita lihat dahulu highlight fundamental dari ICBP. Price earning ratio di bawah rata-rata industrinya. Gross margin, operating margin, net profit margin, masing-masing di atas rata-rata industrinya. Return on equity, return on asset, return on investment, masing-masing di atas rata-rata industrinya. Current ratio di bawah rata-rata industrinya. Jadi menurut kami CPP ini masih termasuk sehat ya. Tentu saja karena dia termasuk kategori LQ45. Oke, sekarang kita lihat teknikalnya. ICBP kemarin tutup di harga 8.625, turun 0,29% dibanding hari sebelumnya. Dengan harga tertinggi ada di 8.650 dan harga terendah ada di 8.575. Ya, kami melihat juga ya, kalau ICBP ini baru mulai membentuk lembah ya, baru rebound ya dari dasar lembahnya ya. Jadi ada di atas garis Fibo 50% atau 8.325.
dan mencoba menembus garis Fibo 38,2% atau 8.650. Bahkan kami melihat bahwa dia akan terus naik ya, mengejar atau mencoba menembus garis Fibo 23,6% atau di Rp9.025 ya. Jadi di sini kami melihat bahwa area beli yang dapat Anda lakukan adalah ya di harga Rp8.200 sampai dengan Rp8.500. Cukup lebar ya. Namun saja Anda dapat mempersempit ya atau mengejar dapat ya. Hanya kami sarankan jangan sampai FOMO ya. Selama masih sesuai dengan risk reward Anda dan juga money manajemennya ya. Jadi area belinya kami ulangin ada di Rp8.200 sampai dengan Rp8.500 dengan target harga terdekat di Rp8.875 ya. Untuk manajemen risiko stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika harga tembus di bawah Rp8.200. Dengan kata lain, dengan pengertian lain, selama harga ICBP ini masih di atas Rp8.200, Anda dapat melakukan pembelian atau akumulasi pembelian dengan target harga di Rp8.875. Oke, itu yang dulu yang dapat kami sampaikan. Perlu kami ulangi kembali bahwa pada saat materi review ini dikerjakan, ya akan pada hari Senin 19 September 2022, semua saham yang kami review ini tidak ada di dalam portofolio kami. Jadi kami menyampaikan dengan kondisi tanpa benturan kepentingan, ya, tanpa konflik of interest. Bukan bermaksud pom-pom dan kami menyatakan kembali memberlakukan pernyataan disclaimer atas apa yang kami sampaikan di sini. Ya, akhir kata mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini boleh bermanfaat bagi kita. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih yang sudah mendukung kami dengan menonton, berikan like, subscribe, bahkan mungkin berbagi kepada yang lain, juga kritik dan saran yang disampaikan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Karena itu menambah motivasi kami, menambah semangat kami, bahwa kami tahu bahwa ada yang mengikuti kami, ada yang memfollow channel kami, dan mungkin berguna ataupun berbagi kepada yang lain. Ya, intinya mohon tetap dukung kami dengan memberikan like, subscribe, menonton ya, karena apa yang Anda lakukan itu kepada kami adalah gratis ya. Dengan catatan Anda hanya perlu kuota internet, tapi apa yang Anda lakukan itu adalah gratis ya. Tapi efeknya kepada kami menambah semangat kami untuk menyampaikan materi-materi yang ada yang dapat kami kerjakan dan sampaikan kepada Anda. Akhirnya terima kasih kembali. Terima kasih banyak ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Tetaplah semangat, tetap menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.